Hai, perkenalkan nama saya Nabila Nursyifa Putri dengan NIM 19061102305 dari kelas 4B6 dengan nomor absen 4. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tahapan revolusi industri mulai dari 1.0 sampai dengan 5.0 dan juga apa sih dampak atau pengaruh teknologi dari berbagai tahapan revolusi yang ada terhadap manajemen operasional di suatu perusahaan. Dengan dosen pengajarnya yaitu Dr. Magdalena Bulur, sarjana ekonomi magister manajemen dalam mata kuliah manajemen teknologi. Kalian udah pada tahu belum apa sih itu pengertian atau apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan besar-besaran mengenai bagaimana cara manusia mengolah sumber daya yang ada untuk memproduksi barang dari berbagai sektor sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi, politik, dan juga sosial budaya. Kalian tahu nggak sejarah perkembangan revolusi industri dari 1.0 sampai dengan 5.0? Yuk mari kita berkenalan. Industri 1.0. Saat ini dunia sudah memasuki revolusi industri keempat. Namun jauh melihat ke belakang, industri 1.0 sudah muncul sejak abad ke-18. Penemuan mesin uap untuk produksi barang menjadi penanda munculnya industri 1.0 atau 1.0. Nah, di Inggris, mesin uap sudah menjadi alat mekanis pertama dalam industri tekstil karena sebelumnya hanya menggunakan tenaga kerja manusia saja. Pernah mendengar nama James Watt? James Watt adalah penemu mesin uap yang sudah lebih canggih dan efisien, tapi bukan untuk produksi barang, melainkan alat untuk transportasi laut. Akhirnya, teknologi yang diciptakan oleh James Watt ini tersebar di seluruh Eropa. Mereka akhirnya bisa melakukan perjalanan jauh untuk mencari sumber daya alam, bahkan hingga keluar wilayah Eropa. Industri 2.0. Industri 2.0 ini pada awalnya muncul di awal abad ke-20 berkat penemuan dari dua orang sekaligus tenaga listrik, yaitu Nikola Tesla dan juga Thomas Alva Edison. Nah, mereka berdua mampu mengubah sistem kerja listrik menjadi penggerak mesin. Ketika industri transportasi roda 4 mulai dengan kesulitan alat produksinya hingga menjadi mobil utuh mulai ada titik terangnya. Lebih tepatnya pada tahun 1913 muncul sistem conveyor belt untuk mempercepat proses produksi. Saat ini pula pekerja diminta untuk mempelajari spesialis pekerjaannya agar skill mereka lebih bernilai. Di luar conveyor belt, ada juga penciptaan penggerak mesin jarak jauh hingga memberikan dampak besar dalam proses pembuatan alat untuk perang. Era industri inilah yang membuat masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat industri. Yang ketiga yaitu industri 3.0, industri 3.0. Industri 3.0 ditandai dengan sistem komputasi data. Mesin hitung yang ditemukan pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage akhirnya dikembangkan oleh Alan Turing menjadi pemecah kode pembuatan Nazi. Komputer yang sekarang Anda gunakan sebenarnya hasil dari industri 3.0. Karena setelah Perang Dunia Kedua selesai, muncullah berbagai komponen pelengkap seperti bahan semikonduktor, transistor, hingga microchip. Revolusi 4.0. Revolusi 4.0 ini sudah dicetuskan pada tahun 2000 sampai juga 2005. Ketika internet mulai berkembang serta memiliki kecepatan yang tinggi, namun saat sistem internet mulai merambah semua produk, pelayanan masyarakat, adanya penyimpanan cloud hingga big data pada tahun 2010, revolusi industri itu semakin besar. Memang industri 4.0 ini membuat sistem otomatis menjadi semakin dikenal dan diterapkan di berbagai industri. Akhirnya, mulai banyak pekerjaan yang hilang. Namun, dengan melihat kemajuan teknologi, ini adalah salah satu resiko yang harus dihadapi. Yang kelima yaitu revolusi industri 5.0. Kapan sih munculnya revolusi industri ini? Ya, saat ini konsep industri 5.0 ini mulai perlahan-lahan diperkenalkan. Ketika industri 4.0 fokus dengan perkembangan internet, industri 5.0 ini lebih melihat kebangkitan society. Industri 5.0 sudah diumumkan terlebih dahulu di Jepang. Konsep industri ini ingin fokus kepada kombinasi pemberdayaan manusia, teknologi, dan juga data. Jadi, kesejahteraan masyarakat bisa lebih terasa daripada hanya berbicara mengenai teknologi saja. Untuk di negara kita tersendiri, Indonesia,
sudah ada berbagai perusahaan yang menjalankan konsep ini, yakni perusahaan ojek online dan penggalangan dana. Anda bisa melihat bagaimana masyarakat merasakan dampak yang jauh lebih besar dari dua tipe perusahaan tersebut. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai dampak atau pengaruh dari teknologi terhadap tahapan revolusi industri yang ada terhadap manajemen operasional di suatu perusahaan. Saya ambil dampak dari revolusi industri 4.0, 4.0, yaitu telah diprediksi untuk secara fundamental mengubah cara kita hidup, bekerja dan berhubungan satu sama lain. Teori ini mendapatkan momentum lebih lanjut setelah menjadi titik diskusi di The World Economic Forum. Nah, sedangkan manajemen operasional pastinya tidak akan jauh dari yang namanya produksi, mesin, dan juga alat. Seiring dengan perkembangannya teknologi yang semakin canggih, membuat timbulnya pengaruh atau dampak dari teknologi dari berbagai revolusi industri, yaitu revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia maupun di luar negeri. Ketika teknologi informasi dan juga teknologi operasional bertemu, perusahaan mulai menemukan cara baru untuk terhubung. Data yang dikumpulkan dari pemasok, pelanggan, dan juga perusahaan dapat disejajarkan dengan informasi produksi yang terperinci, yang berarti proses dapat disesuaikan secara real time. Dunia digital dan juga fisik telah menjadi tidak dapat ditarik kembali. Dengan mesin, sistem, dan orang-orang dapat bertukar informasi dan secara otomatis menyelesaikan. Industri 4.0 bukan hanya merevolusi pada proses manufaktur, tetapi juga berdampak pada model globalisasi dengan mengubah tenaga kerja dan meningkatkan kemudahan akses ke layanan. Nah, salah satu faktor dampak dari revolusi industri 4.0 yaitu globalisasi. Perkembangan teknologi baik di luar maupun di dalam pabrik telah berdampak pada globalisasi industri manufaktur. Proses di mana bisnis dan juga organisasi lain mengembangkan pengaruh-pengaruh internasional atau mulai beroperasi secara internasional. Sejak revolusi industri pertama, industrial telah berdampak pada bisnis internasional. Secara khusus, kemajuan transportasi dan telekomunikasi memiliki dampak yang sangat besar. Dengan meningkatnya perdagangan dan juga komunikasi, semakin banyak perusahaan memperluas jangkauan mereka di darat maupun di laut. Bahkan, rantai suplai manufaktur berpusat di sekitar globalisasi. Setiap hari barang-barang dipindahkan ke seluruh dunia pada jalur pelayaran, ekspedisi kargo, dan juga melalui udara. Kegiatan bisnis termasuk outsourcing logistik, manajemen fasilitas, dan layanan profesional dan pemeliharaan semua bisa menjadi proses internasional. Melalui video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan juga jika ada kesalahan yang saya ucapkan, mohon dimaklumi dan terima kasih.